Aduh, 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 aduh. Ini nih yang bikin mendadak dangdut. Maksudnya bikin Unyil mendadak lapar banget nih. Wah, makin ngiler lihat menu satu ini. Loh, ini waffle atau sandwich ya? Aduh, Unyil jadi bingung. Nah, biar nggak bingung, Unyil cobain sendiri aja deh. Mau makan siang tapi bosen ketemu nasi. Makan burger tapi takut nggak kenyang. Hafal banget deh Unyil sama drama-drama kaum milenial. Nah, biar Besti nggak galau lagi, ada nih salah satu resto yang mengusung menu inovasi, yaitu waffle sandwich. Ban atau roti yang melapisi daging, sayur, dan keju kini diganti dengan renyahnya waffle. Aduh, kalau lihat menu-menunya jadi mau pesen semua deh nih. Beli. Mbak, Unyil mau pesen waffle sandwich yang paling enak ya. Cepetan Mbak, Unyil kelaparan nih. Selama ini Unyil cukup familiar dengan olahan waffle. Semuanya identik dengan topping manis dan disajikan sebagai hidangan penutup. Tapi kudapan khas dari Belgia ini dimodifikasi menjadi menu utama dengan cita rasa asin dan gurih. Adonan waffle yang dipakai juga lebih rendah kalori dibandingkan roti sandwich. Jadi aman buat yang jaga berat badan. Oh iya, ternyata waffle juga memiliki beberapa jenis loh. Seperti Belgian waffle dengan adonan yang tebal dan manis. Nah, kalau yang sedang dibuat ini jenis American waffle karena adonannya lebih tipis, crunchy, dan biasanya orang Amerika mengombinasikan waffle ini dengan sesuatu yang gurih. Asik, waffle Unyil mateng nih. Wah, loh, Mbak, mau dibawa kemana? Tunggu. Aduh. Selain adonan waffle yang crunchy, isian sandwichnya juga nggak kalah menarik nih. Umumnya sandwich memakai daging sapi, tapi di sini pakai fried chicken butter. Daging ayam yang sudah dibalur dengan tepung terigu, kemudian digoreng dengan api panas agar menghasilkan ayam yang super crispy. Tambahkan topping beef bakun untuk mendapatkan rasa gurih dari lemak sapi. Masih kurang protein? Tambahin deh telur mata sapi. Bisa request tingkat kematangannya loh. Bukan sandwich namanya kalau belum pakai sayur. Oleskan salad kol, lalu taruh semua topping di atas waffle. Oh iya, daging ayam yang digoreng tadi kita celupkan nih ke dalam maple syrup dulu untuk menambahkan sedikit rasa manis. Ulala, mantap! Mbak, Unyil udah bikin waffle sendiri nih. Awas ya, jangan ditinggal lagi. Unyil mau pakai ekstra topping biar puas makannya. Selain inovasi waffle sandwich, ada salah satu menu yang menarik juga nih, yaitu mekon. Makaroni dengan saus keju yang disajikan dalam kon, persis seperti kon es krim. Wah, lucu kan? Pilihan untuk makan siang yang seimbang kan? Karbohidrat dari waffle, protein dari berbagai jenis daging, dan gak ketinggalan pakai sayur. Untuk yang suka lebih banyak sayur juga ada pilihannya kok. Semuanya lengkap. Porsi waffle yang gak sedikit ini dijual dari harga 40 sampai 60 ribu rupiah saja loh. Enak. Waffle American style ini memang paling cocok untuk dikombinasikan dengan topping gurih. Namanya juga makan sandwich, jangan harap akan tetap cantik ya. Karena porsinya yang besar, harus buka mulut lebar-lebar untuk merasakan semua perpaduan waffle sandwich. Dalam satu gigitan, kita bisa merasakan juicy-nya daging ayam, rasa asin dari beef bakun, lelehan kuning telur, asam segar salad, dan manis maple syrup.
Wah, indera pengecap Unyil bekerja sempurna hari ini. Buat para pecinta keju, Unyil saranin nih, coba menu Mekon. Tingkat kematangan makaroninya pas dengan rasa keju yang gak bikin enek. Plus dapat kriuknya kon yang bisa dimakan sampai habis. Nikmat. Mau cari suasana hutan yang sejuk, hijau menyegarkan, dan bebas dari hiruk pikuk perkotaan? Di sini nih tempatnya. Apalagi kita berkeliling menggunakan mobil klasik VW Kombi. Wah, jadi makin berasa di era 50-an ya. Soalnya mobil buatan Jerman dan Brazil ini diproduksi sekitar tahun 1950-an sampai 1975. Meskipun udah tua, tapi tampilannya tetap kece, mirip bus versi mini. Di hutan ini banyak pepohonan rimbun, tapi spot foto yang paling banyak diburu adalah pepohonan trembesi yang masih berdiri kokoh, padahal usianya sudah ratusan tahun. Berjalan di tengah-tengah pepohonan kayak gini tuh berasa lagi di negeri dongeng ya. Mau jalan kemanapun tetap teduh dan sejuk. Soalnya daun-daunnya sangat rimbun. Gimana nggak rimbun? Katanya sih ada lebih dari 500 pohon trembesi di area seluas 3,8 hektar. Walaupun di sini ada beberapa aktivitas seru seperti naik delman atau ATV, tapi Unyil kasih referensi yang berbeda. Ini mobil klasik, Unyil sewa khusus untuk jalan-jalan. Kalau kita mau sewa mobil ini, sekali trip kapasitasnya untuk 4 orang. Kalau mau seharian trip ke satu destinasi atau lebih dari ini juga bisa. Kita nggak perlu capek-capek nyetir. Soalnya harga sewa sudah termasuk pengemudi. Meskipun mobil tua dan legendaris, tapi mobil ini bisa didekor jadi camper van juga loh kayak gini. Tuh, lihat aja bagian dalamnya. Lega. Ada kasur, lemari, meja, dan perlengkapan lainnya. Yuk, kita bongkar. Ada apa aja sih perlengkapannya? Wah, kita bisa pasang tenda kecil sendiri. Terus ada meja dan kursi buat kita makan bareng. Selain fasilitasnya lengkap, saat mendirikan tendanya juga dibantu petugasnya kok. Mau beristirahat di tenda atau di kasur dalam mobil, bisa juga. Udah gitu, disiapin alat masak seperti kompor, panggangan, capitan, gelas, piring, mangkok, dan alat makan. Kalau sewa satu mobil dengan peralatan lengkap kayak gini sih, kita jadi nggak perlu repot bawa dari rumah. Tapi bahan-bahan masaknya kita bawa sendiri ya. Mau bawa cemilan yang manis-manis atau masak sendiri yang praktis-praktis aja kayak sosis atau topoki instan, bisa banget. Zaman sekarang nih banyak banget jasa penyewaan mobil camper van kayak gini. Bahkan ada yang tendanya bisa dibangun di atas mobil. Keren kan? Mobil ini interiornya luas, makanya bisa didesain seperti rumah berjalan. Lemarinya praktis serba lipat, makanya bisa muat banyak barang. Cocok nih buat jadi mobil keluarga saat ingin bertamasya. Tapi nggak disarankan dibawa ke medan jalanan off-road ya. Wah, lagi di hutan kayak gini, paling seru nih main petak umpet. Unyil mau nyamar di dedaunan, pasti nggak ketahuan. Unyil mau ngumpet di balik pohon aja, udah pasti nggak bakal ketahuan. Batang pohonnya kan besar-besar. Pokoknya jangan kemana-mana ya. Dah, Unyil mau ngumpet lagi nih. Unyil tertarik sama salah satu nama toko yang pakai bahasa Sunda nih. Kira-kira jual odading Mang Oleh nggak ya?
Klepon? Loh mbak, dari unyil kecil sampai tetap kecil, yang namanya klepon itu kue tradisional bentuknya bulat-bulat itu loh. Nah, ini yang betul. Kue dari tepung beras dan ketan yang diisi dengan gula merah serta dibalur parutan kelapa. Klepon sendiri berasal dari bahasa Jawa yang artinya indung telur hewan. Teksturnya kenyal dan ada lelehan gula merah ketika digigit. Bukan teknologi aja yang boleh berkembang, tapi dunia kuliner juga selalu ada yang baru dong. Ini dia buktinya, kue klepon dengan versi tart. Bukan cuma klepon aja nih, tapi ada kastengel juga loh. Kue kering keju yang digemari saat lebaran juga dibuat versi bolunya. Wah, pasti sama-sama enak deh nih. Coba kita pesen dengan versi tart ini yuk. Ayo, kalau kue yang satu ini ada yang tahu nggak namanya apa? Hotdog. Ya salah. Tuh, banyak variannya loh. Ada rasa stroberi, coklat, macam-macam deh pokoknya. Ini kue Prancis, namanya eclair. Maaf nih. Dari zaman unyil main home pipa sampai main lato-lato, semua orang sih nyebutnya kue sus. Biasanya eclair atau sus diisi dengan krim fla yang manis. Tapi menarik juga ya jika diisi dengan daging sapi atau salmon kayak gini. Kue sus termasuk jajanan yang mudah ditemui dari mulai pasar sampai toko-toko kue mahal. Sus umumnya berbentuk bundar, sedangkan eclair persegi panjang. Beda penyebutan, beda juga harganya. Kue sus biasanya dijual dari harga Rp2.000. Sedangkan eclair yang mau unyil beli ini nih Rp33.000 per satu buah. Wah, habis makan kue ini, unyil langsung jago bahasa Prancis kali ya. Wilujeng tuang sadayana. Klepon cake-nya benar-benar lembut. Yang bikin mirip sama klepon tradisional, sama-sama ada surprise gula merah di tengah lapisan kuenya. Oh iya, kastengel cake-nya juga menarik nih. Bolunya nggak bikin seret tenggorokan. Dan yang paling penting, rasa kejunya strong. Memang sih nggak seotentik rasa originalnya. Tapi dua menu adaptasi jajanan tradisional nggak ada salahnya dicoba. Wah, unyil juga terkejut banget sama eclair isi daging salmon. Ikannya nggak amis sama sekali. Ternyata kue sus ini cocok ya dipadukan dengan varian rasa asin. Mulai ada yang ngiler tuh. Coba dan datang langsung aja deh ke sini. Karena eventnya hanya sampai tanggal 5 Maret ini aja loh. Unyil udah beli banyak kue sampai lupa beli minumannya nih. Enaknya minum kopi atau teh ya? Atau minum teh rasa kopi? Nah lo bingung kan? Bagi para pecinta teh, ternyata ada loh yang membuat beragam rasa teh. Salah satunya teh kopi ini. Terdiri dari teh hitam, biji kopi, coklat, dan 6 jenis bunga menghasilkan rasa teh dengan aroma kopi yang nikmat. Kalau butuh minuman yang bikin badan rileks, cocok nih, cobain teh jeda. Teh putih dengan campuran bunga telang, lavender, dan 3 bunga lainnya. Ternyata setelah unyil cermati, membuat teh itu nggak boleh asal. Takarannya cukup 3 gram teh atau setara dengan 1 sendok makan dan 240 ml air panas. Tunggu sampai 3 menit, lalu angkat serbuk teh. Mau bikin teh celup atau tubruk, tidak dianjurkan mendiamkan teh di dalam gelas ya. Ini udah Kak, udah 3 menit. Kesalahan ini bisa mengubah minuman sehat menjadi racun. Semakin lama direndam, maka semakin pekat dan merusak rasanya. Nutrisi pada teh akan hilang hingga mengganggu fungsi ginjal. Hayo, berapa banyak yang masih salah cara bikin teh? Jangan diulangi lagi ya kawan. Nyeng, waktu ayah masih muda,
Aye demen banget main air. Oh, itu sudah kuduga, Mpok. Maksudnya main air, nyuci piring, sama nyuci baju kan, Pok? Dah, enak aja lu Nyeng. Maksud Aye main air di waterboom yang ada perosotannya gitu Nyeng. Gaya banget, Pok Ipe. Nah, Enyeng punya ide nih. Pok Ipe kangen main air kan? Lah iya, udah kangen banget Aye. Pok Ipe tutup mata. Nanti Enyeng kasih surprise. Tumben, asik. Aye dikasih kejutan. Dah, pucung gak bus? Wah, bener-bener lu ya. Lah, katanya mau main air, Pok. Enyeng datengin airnya. Ini mah bikin Aye masuk angin, Nyeng. Ampun dah. Wah, lari Besti, lari! Ini bukan cuplikan film zombie terbaru, tapi wabah zombie sudah masuk ke Indonesia dan ke kota Jakarta. Takut. Ketahuan bohongnya deh Unyil. Zombie memang hanya ada di film-film belaka. Tapi kalau kita mau merasakan adrenalin diserang sekelompok zombie, ini dia jawabannya. Main Wahana Zombie Apocalypse di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Zombie Apocalypse sendiri bermakna cerita fiksi tentang dunia yang hancur karena diserang oleh kawanan mayat hidup. Nah, wahana yang terinspirasi dari film horor ini memiliki misi untuk bertahan hidup dan menyelamatkan sebanyak-banyaknya manusia di sebuah rumah sakit yang terserang kelompok zombie. Suasana mencekam dan gelap betul-betul membuat teatrikal wahana ini jadi sangat nyata loh. Kemunculan zombie secara tiba-tiba sontak membuat para pengunjung kaget dan ketakutan. Ih, Unyil bisa merem sepanjang masuk wahana ini. Terdapat 10 zona atau pos dengan teror zombie yang berbeda. Bukan cuma berjalan kaki untuk melewati banyak rintangan. Pada zona terakhir, pengunjung akan keliling naik mobil. Tentunya masih dalam misi menyelamatkan diri dari mayat-mayat hidup. Kalau Unyil sih paling takut saat... Unyil spoiler nih. Kalian langsung datang aja deh. Soalnya wahana yang diselenggarakan Pandora Box ini hanya berlangsung sampai tanggal 5 Maret 2023 saja. Warga di luar Jakarta yang mau dikejar-kejar zombie harap bersabar ya. Karena rencananya teror zombie ini juga akan keliling kota-kota besar di Indonesia loh. Wah, ternyata peminat untuk diserang zombie lumayan banyak ya. Selagi menunggu antrian gate yang panjang, pengunjung juga bisa selfie bareng zombie. Bukan cuma selfie, tapi zombinya berhasil kabur. Tenang kak, ini sekedar aksi para zombie untuk menghibur pengunjung mall aja kok. Unyil jadi kepikiran deh, kenapa ya banyak orang yang suka wahana memacu adrenalin seperti ini? Udah tahu takut, masih aja rela antri dan bayar untuk dikagetin. Ternyata sebuah penelitian mengatakan bahwa ketika kita terlibat kegiatan yang menakutkan, otak akan menghasilkan reaksi kimia dan membuat perasaan kita jadi lebih baik. Saat takut, salah satu bagian otak melepaskan 2 hormon stres. Nah, salah satu reaksi dari rasa takut kita adalah kaget. Kaget atau terkejut adalah respon yang muncul untuk lebih waspada terhadap bahaya. Refleks yang umum terjadi saat kaget ialah berteriak.
Justru respon teriak ini harus kita keluarkan saat bermain warna ekstrim. Saat teriak, hormon adrenalin meningkat dan mengendorkan otot-otot, melancarkan peredaran darah sehingga meredakan stres. Tapi dampak dari teriak cuma satu, bikin teman di sebelah budak mendadak. Si Unyil anak pintar, informasinya super, teknologi terkini, pabrik dan inovasi.